Selain suara Syahrini yang tiba-tiba menghilang, tubuh Syahrini pun nyaris ambruk karena padatnya jadwal GR yang harus ia jalani. Bahkan stamina yang sudah disiapkan tiba-tiba harus berkurang dan membuat tim manajemen pun harus menyiapkan sebuah tabung oksigen untuknya. Kemarin sempet upset banget, down sekali karena hari-hari Hamin satu karena suara hilang tiba-tiba karena aku kecapean, latihan terus menerus terus capek dan segala macam dan akhirnya. Selamat siang pemirsa Global TV. Zalap on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Ini kisah dari penyanyi Syahrini yang sukses menggelar konser tunggal di Singapura Sabtu 12 Oktober 2013 kemarin. Tampil all out, mulai dari 7 kostum bernuansa Nusantara hingga penampilan yang energik atas aksi panggungnya bersama para penari latar, Syahrini rupanya mampu membius penonton konser tunggalnya di Singapura. Maka seperti inilah suksesnya Syahrini yang mampu tampil membawakan lagu-lagunya di hadapan para penggemarnya di Singapura. Hello Singapore, ini dia lagu yang bikin aku tak biasa. Menggelar konser tunggal di hadapan para penggemarnya, Syahrini memang dituntut untuk tampil semaksimal mungkin di atas panggung. Tak hanya menampilkan lagu-lagu miliknya, di konsernya kemarin itu, Syahrini pun menyihir animo penggemarnya dengan jargon khas dirinya yang nyatanya membuat dirinya makin sesuatu. Selamat datang yang baru hadir malam hari ini. Halo, yang belakang oke ya? Kurang semangat, kurang teriakan, bukan Indonesia. Kurang sesuatu dan kurang cetar memahami. Syahrini memang sukses menggelar konser tunggal yang sudah menjadi impiannya sejak lama. Maka tak heran, usai melantunkan lagu terakhir dan turun dari panggung, air mata Syahrini pun tak mampu dibendung lagi. Hingga akhirnya jatuh berderai di pelukan sahabat tercintanya dan juga sang adik sekaligus manajer Aisyah Rani. Lantas, benarkah jika air mata yang tak mampu dibendungnya itu, selain penanda kesuksesannya mengguncang Singapura, Syahrini menangis karena rindu akan sosok sang bunda yang tak bisa menemaninya lantaran sedang menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah, Mama tadi sholat sebelum doa. Tawaf dulu ke Allah sambil nangis, terus sholat dulu 2 rakaat di Mu'tazar sama ibu-ibu semua mendoakan teteh khusus. Ya, yes, sukses. Alhamdulillah, keren. Namun suksesnya Syahrini membawakan 21 lagu rupanya bukan tanpa kendala. Pasalnya Syahrini sempat dibuat stres dan panik karena tiba-tiba suaranya sempat menghilang jelang hari H konser yang ditunggu-tunggunya itu. Akibatnya, mau tak mau ia pun harus meminum ramuan khusus berupa air beras kencur yang kerap sang bunda berikan selain mendapat pertolongan medis. Itu tuh kencur khas buatan mamaku, jadi ada berasnya, ada jahenya, ada gula jawanya, garam dikit. Aku udah tahu deh tuh racikannya. Jadi bawa juicer sendiri ke sini karena aku yang bertubi-tubi seminggu ini nggak berhenti. Jadi berhentinya tuh pas di Hamin satu kemarin nyampe Singapura tuh berhenti. Hanya tidur 1 hari itu mana cukup dengan stamina yang betul-betul aku di forces setiap hari. Jadi Rani tuh semuanya bawa juicer, jadi digiling sendiri pakai beras, nggak tahu lagi gimana caranya. Kencur bawa sendiri apa? Karena memang benar yang tradisional seperti itu. Selain suara Syahrini yang tiba-tiba menghilang, tubuh Syahrini pun nyaris ambruk karena padatnya jadwal GR yang harus ia jalani. Bahkan stamina yang sudah disiapkan tiba-tiba harus berkurang dan membuat tim manajemen pun harus menyiapkan sebuah tabung oksigen untuknya. Kemarin sempet upset banget, down sekali karena hari-hari Hamin satu karena suara hilang tiba-tiba karena aku kecapean, latihan terus menerus terus capek dan segala macam dan akhirnya sekarang di hari hanya
penuh dengan doa dari semua orang, barangkali masyarakat Indonesia, terutama doa mamaku. Dari pengorbanan hingga kerja keras yang benar-benar menguras pikiran dan tenaga, Syahrini akhirnya memang sukses menggapai impiannya. Namun salah satu yang juga sukses ditampilkan Syahrini tidak lain tidak bukan adalah 7 helai kostum bernuansa Nusantara yang dipersiapkan Syahrini hanya dalam waktu 3 hari jelang konser tunggalnya. Bahkan diantaranya ada baju yang bertaburkan 5.000 kristal, 5.000 berlian, dan 5.000 helai bulu burung merak dan kasuari. Lantas, apa makna di balik 5.000 kristal, 5.000 berlian, dan 5.000 helai bulu burung merak dan kasuari ini? Dan kalau dibilang semuanya hampir memakai 5.000 butir mutiara, betul. Dan memilih angka 5.000 karena 5 tahun aku berkarya. Kebetulan juga ini satu lagi selain mutiara, ada bulu ada bulu merak. Yang bulu merak yang dipakaikan di seluruh badan dari kepala sampai sampai kaki nanti adalah 5.000 buah ya. 5.000 helai. Meninggalkan suksesnya konser tunggal Syahrini di Singapura, inilah kisah dari komedian Daus Mini saat menyambut sukacita perayaan Idul Adha. Berkurban 2 ekor kambing, Daus Mini rupanya ingin mensyukuri atas segala pencapaian serta nikmat yang telah ia raih selama ini. Dan di hari raya Idul Adha tahun ini, Daus rupanya sengaja ingin berkurban atas nama sang buah hati Evander Haikal Firdaus atau yang akrab disapa Babang Ical. Lantas mengapa Daus hanya memfokuskan hewan kurban untuk sang buah hati? Dari kediaman Daus Mini, inilah hewan kurban Daus Mini saat dibawa menuju ke masjid yang tak jauh letaknya dari kediaman baru mereka. Halo pemirsa Seleb on Cam. Jumpa lagi dengan keluarga Daus Mini Indonesia Raya. Nah pemirsa, sekarang kita udah kedatangan mbeknya udah datang tuh pemirsa, itu ngapain? Nah, satu buat mama, taruh di mama, yang satu buat di sini ya enggak? Ya aja dah. Ya, alhamdulillah seperti itu adanya ya Mi ya. Semampunya. Alhamdulillah tahun ini mampunya baru segini ya Pi. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih ya Pi ya. Oke, pemirsa. Labbaik Sekarang ya syarika kita lak labbaik udah sampai alhamd di masjid. Nah, kita mau wal masjid. mulka la Artinya syarika apa dia? Ikutin yuk. Assalamualaikum. Pak. Namanya udah di ini ya? Udah disesuaikan belum? Ya, intinya sudah kita terima kurban dari Pak Evander Haikal Firdaus bin Ahmad Firdaus. Semoga amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap tahun kan Papi selalu korban pakai nama Papi gitu ya. Dan tahun ini kan ada Baba. Tahun kemarin nama kamu ya? Ya, kalau kemarin malah nama saya. Tahun ini biar babang aja. Aduh. Tak hanya bersyukur karena bisa berkurban atas nama sang buah hati Babang Ical, Daus Mini dan sang istri Yunita Lestari juga bersyukur atas hunian baru mereka yang telah mereka tempati. Bahkan di momen ini pula, Daus pun seolah ingin mengubur dalam-dalam masalah rumah tangga yang sempat menimpanya terkait kabar hadirnya orang ketiga di biduk rumah tangganya. Alhamdulillah. Yang kemarin-kemarin udah dilupain aja. Jadi kan yang kemarin itu masa lalu. Nah, kita yang sekarang dan masa depan aja yang dipikirin. Nah, tahun ini Idul Adha-nya spesial karena ini Idul Adha pertama kita di pas kita udah mandiri, udah nggak nyampur sama orang tua gitu. Jadi lebih senang aja. Aduh, besok kita sholat Idnya gimana nih, nggak ada yang bangunin. Biasanya kan kalau tahun kemarin kan ada yang bangunin. Jadi dari kemarin tuh udah diomongin, nanti pokoknya bangunnya jangan susah ya. Nanti kita sholat Idnya yang kalau kemarin kan masjidnya deket rumah, kalau sekarang masjidnya agak jauh, jadi harus bangun lebih pagi, berangkatnya lebih pagi buat berangkat ke masjid kayak gitu.
Kebahagiaan dan sukacita rupanya tengah memayungi keluarga komedian Daus Mini. Bagaimana tidak? Tak hanya berbicara soal hewan kurban dan rumah baru Daus saja, di momen bahagia kemarin, kebahagiaan semakin bertambah saat istri Daus Mini Yunita Lestari genap merayakan pertambahan umurnya. Lantas, seperti apa kejutan istimewa yang Daus berikan untuk sang istri? Dan benarkah jika Daus sudah merencanakan momen ini sejak jauh-jauh hari? Yeay, surprise. Tiup lilingnya. Sekarang juga. Sekarang juga. Make wish. Potongan pertama buat suami tercinta.